Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Ini saya kebetulan lagi di yang pernah saya ceritakan, rumah saya yang saya jadikan kos. Lantai 1 sampai lantai 4 kos-kosan, saya di lantai 5 teman-teman. Buat tinggal ya kan, jadi anak kos yang nanti bisa bantu saya bayar angsuran ya. Nah teman-teman, saya hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang properti. Tanah nganggur. Saya tuh paling sedih, paling gatel, paling gak sabar kalau ngelihat properti nganggur, teman-teman ya. Karena menurut saya tidak boleh properti itu nganggur. Kebalik, masa kita pemiliknya kerja keras, propertinya nganggur-nganggur. Kebalik coy. Propertinya harus yang kerja keras, kita nganggur-nganggur, menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan, atau kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Kalau teman-teman punya properti nganggur, atau teman-teman lihat properti nganggur, apa saja sih yang memungkinkan untuk kita lakukan atau membuat properti itu lebih produktif? Sharing saya ya. Ya tentu teman-teman, nomor 1 paling gampang, disewakan ya toh. Ketika properti nganggur, daripada nganggur-nganggur, disewakan. Sewa itu, kita analisa satu-satu ya. Sewa ya mungkin teman-teman secara rata-rata akan dapat 3%. Ya. Tanah kosong mungkin lebih kecil lagi, bisa 2% atau kurang karena tanah kosong. Tapi mungkin kalau rumah ya 2-3%. Tapi kalau mungkin apartemen ya mungkin 3-4%. Ya tergantung ya, tergantung properti itu. Tentu bisa lebih dari 3%, average 3%, tapi bisa lebih. Contohnya salah satu kios saya. Kios saya di Tangerang, saya beli 260 juta tahun 2019. Begitu dibeli, ada yang nyewa ke saya 30 juta setahun. Wow. Jadinya ya lumayan kan ya, dapat 11%. Bisa, mungkin ya kan. Tapi secara umum kalau kita ngomong rata-rata ya 3% teman-teman. Karena itu saya sebenarnya tidak terlalu suka properti disewakan. Karena income-nya kecil, padahal angsuran kan kita mesti bayar bunganya aja 5%. Belum lagi cicilan pokoknya. Kalau cuma disewakan, nggak nutup bayar bunga. Kecuali kita cari properti yang bisa 11% gitu ya per tahun. Sewanya ya mungkin baru bisa. Tapi kalau secara umum nggak bisa. Tapi nggak jelek, disewakan oke. Nah alternatif selain disewakan apa? Cara supaya properti tersebut income-nya bisa lebih tinggi adalah dengan ada bisnis di atasnya. Macam-macam caranya. Ya, bisnis kalau yang saya lakukan kan salah satunya paling gampang ya toko ban motor misalnya ya. Toko ban motor ya teman-teman bisa ada beberapa merek, teman-teman pilih, tapi hati-hati ya. Kalau bisa kita ngobrol-ngobrol kopi darat dulu lah, kopdar dulu lah. Kalau ngobrol seperti ini kan saya tidak semua hal saya bisa sampaikan dan mungkin teman-teman juga tanya ke saya cuma bisa jawab setengah-setengah. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol kopdar, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tahu gambaran secara jelas bisnisnya seperti apa. Tapi hari ini kita ngobrol-ngobrol, toko ban motor saya ada 2. Satu merek Planet Ban, satu Proban ya. Autopilot, tidak repot, contohnya saya kan nggak ngerti tentang motor itu, saya nggak ngerti. Tapi ya oke ya, dengan berjalannya waktu lumayan juga menghasilkan daripada propertinya cuma sekedar disewakan gitu ya. Nilainya cuma dapat 3%. Nah ini ketika kita pakai untuk bisnis, income-nya bisa lebih dari 3%. Contohnya punya saya yang saya beli kan salah satunya bisa sampai 12% setahun. Kalau disewakan mana bisa 12% setahun. Nah itu contoh. Tidak hanya toko ban motor, masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya warteg. Sekali lagi ya, kopdar. Jangan ngobrol di online aja. Tidak semua hal saya enak atau etis untuk ngomong di online. Ada hal-hal yang saya lebih senang kita kopdar, ngobrol-ngobrol langsung. Dan saya berharap dengan seperti itu, teman-teman juga dapat infonya lebih menyeluruh. Saya pusing tuh ketika kalau ada yang datang ke saya, Pak, saya dengar dari YouTube, terus saya coba-coba tanpa tanya lebih detail. itu beresiko teman-teman. Ya lumayan sih, ada beberapa yang berhasil juga. Tapi saya deg-degan ketika ngelihat teman-teman seperti itu. Oke, ngomongin warteg ya. Saya juga pernah bahas review tentang warteg di video ini. Ya, nanti teman-teman baca lebih detail. Saya ada 4 warteg, tutup 1. Masih ada 3. Income oke, tapi tentu properti yang cocok untuk warteg beda ya. Untuk minimarket sama untuk toko ban motor itu beda-beda. Masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri, propertinya beda-beda.
Nah, teman-teman harus bisa bedain. Warteg itu modelnya, teman-teman, itu franchisor, ketika kita franchise ke satu merek, dia akan nunjuk pengelola, suami istri. Mereka yang akan tinggal di situ, terus mereka akan rekrut 2 karyawan, pembantu gitu ya. Nah, kita gaji mereka tergantung kesepakatan. Tapi pengelola tidak mendapat gaji. Pengelola hanya dapat bagi hasil 50-50 dengan kita. Jadi omsetnya berapa, dikurangi belanjaan, sisanya berapa. Ya, ini kalau kita nyebut gross margin ya, kalau orang dagang ya. Gross profit. Nah, kemudian masukin biaya, sisanya berapa, itu yang kita bagi 2. Termasuk masuk di situ adalah sewa. Sewanya kita masukin, masuk ke kita. Uang sewanya masuk ke kita. Nah, cocoknya itu lebar kira-kira 4, 5, 6 meter ya. Properti yang cocok untuk warteg. Nah, itu gambarannya. Nah, yang berikutnya kita ngomong kos. Kos itu juga menarik, teman-teman. Dan tidak perlu pusing. Kayak saya kan punya kos tidak pusing. Karena ada operator kos. Nah, operator itu yang akan mengoperasikan, memanage, mengelola, memasarkan. Ya, kita tinggal pasif. Dan dengan cara itu kita bisa nggak pusing. Daripada kita yang kelola sendiri, waduh ntar jam 12 malam ada yang mau masuk, penjaganya tidur, gitu kan repot. Belum lagi harus nagih bulanan anak-anak kos, wah itu kan ribet. Nah, kalau ada pakai operator kos kita nggak pusing. Bagi hasil lah, kan mungkin beda-beda. Ada yang bagi hasilnya minta terhadap omset, tapi ada juga yang terhadap profit. Memang kalau tadi saya udah cerita ada sewa, ada warteg, ada toko ban, ada kos. Masing-masing punya masalah sendiri-sendiri, tantangan sendiri-sendiri, dan opportunity sendiri-sendiri. Dari semua itu, saya paling senang yang mana? Saya paling senang minimarket, teman-teman. Minimarket itu asiknya daerah seluruh Indonesia secara umum 90% bisa. Kemudian juga hitungannya transparan, jelas. Surveinya juga profesional. Tapi tentu teman-teman ada plus minus ya, tidak semuanya bagus. Ada hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa lah yang harus dihindari. Contohnya 1, hindari daerah yang harga propertinya kemahalan. Kalau harga propertinya kemahalan, nanti untuk mengejar income lebih besar dari angsuran sulit. Karena income minimarket itu ya segini-segini aja. Kalau harga propertinya kemahalan, angsurannya kemahalan, wah itu berat. Untuk properti income minimarket tinggi itu berat. Kalaupun bisa tinggi, ntar ditempel kompetitor turun lagi. Jadi mendingan setting dari awal yang bawah aja. Cari properti yang murah, cari UMR yang rendah supaya biaya operasionalnya murah, minimarketnya sehingga profitnya bisa maksimal. Cari daerah yang cover areanya luas, kompetitornya jauh-jauh. Jangan tempel-tempelan. Tempel-tempelan itu menurut saya tidak ideal karena kuenya terbagi 2. Cari yang sendiri, dan nomor 4, cari yang izinnya terbatas. Dengan izin yang terbatas, kita minimarketnya bisa bertahan dengan baik. Dengan sejak tahun 2009 saya pakai minimarket sampai hari ini, ROI, return on investment, properti saya bagus loh. Orang lain mungkin rata-rata 3%. Punya saya bisa, properti saya bisa 18%. Wow. Nah, kan enak ya, bisa 18%, 8% kasih bank buat bayar bunga, 10% masuk kantong. Atau bisa untuk nyicil pokok hutang, 5 tahun, 7 tahun lunas, properti menjadi milik kita. Nah itu teman-teman sharing dari saya mengenai properti, jangan nganggur. Di luar 5 tadi tentu masih banyak hal-hal yang lain, bisnis yang lain, teman-teman juga bisa explore, tapi pilih yang hati-hati ya, yang autopilot dan aman ya. Dan kalau seperti yang saya lakukan, teman-teman juga menurut saya jauh lebih baik daripada properti nganggur-nganggur. Kalau properti nganggur, kita kerja keras, itu kebalik. Kita harus bisa membuat properti kerja keras, kita yang nganggur, kita punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai, kita punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita sukai, dan kita bisa mencapai visi misi kita dalam hidup ini. Nah, menurut teman-teman, berapa sih ROI, return on investment, yang pantas wajar untuk properti? Tulis ya nanti di komen. Sukses selalu untuk teman-teman. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.